Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami menaikkan syukur dan berterima kasih kepadamu. Kami bersyukur untuk seluruh hidup kami. Dari hari ke hari Engkau terus menopang dan memberkati kami, memberikan kami kekuatan dan memberikan kami berkat-berkat, dan terus memelihara kami tanpa henti. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena hari ini Engkau menyediakan bagi kami berkat-Mu, secara khusus melalui firman-Mu pada hari ini. Dan karena itu kami akan merenungkannya, dan tolonglah kami oleh Roh-Mu, supaya hati kami siap untuk menerima firman Tuhan, dan memahaminya serta menanamkan dan mengamalkan dalam perilaku kami sebagai orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Berkatilah kami semuanya, ampunilah segala dosa kami, layakkanlah kami oleh anakmu Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Diburu dengan tak bersalah doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepada aku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahiku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang menggerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam. Seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka. Rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku, ya Tuhan, dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku, dalam kebenaran, akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 17 ini mirip dengan Mazmur 15 dan Mazmur yang ke-16. Yaitu apa, saudara? Yaitu seruan Daud. Yaitu Daud menyerukan perlindungan kepada Tuhan. Nah, mengapa Tuhan harus mendengar doa Raja Daud dan menjadi tempat perlindungannya? Ada 3 rangkaian di sini, saudara. Rangkaian seruan dalam Mazmur ini. Mulai dari ayat 1, ayat 6, dan ayat 13. Jadi Raja Daud pertama kali ia memohon kepada Tuhan atas dasar apa? Atas dasar ketidakbersalahannya. Ia tidak bersalah, tidak berdosa. Lalu memohon atas dasar kasih Tuhan kepadanya. Atas dasar kasih Tuhan kepadanya. Dan akhirnya memohon atas dasar kasihnya sendiri kepada Tuhan.
Nah saudara, pertanyaan kita sekarang ini adalah, apa yang melandasi doa Raja Daud? Yang melandasi doanya ialah pertama-tama, Raja Daud mengklaim, mengakui bahwa hidupnya tidak bercela, tidak tercela. Ia tidak menipu, ia tidak berbuat jahat. Dan Raja Daud mempersilahkan Tuhan untuk apa? Untuk menguji hatinya. Dan Tuhan akan menemukan bahwa dia tidak bersalah. Di dalam ayatnya yang ketiga. Kata hati di situ tidak mengacu pada emosi, tetapi pada pikiran dan seluruh batinnya. Jadi Raja Daud mengundang Tuhan memeriksa kata-katanya, mulutnya. Tidak melanggar. Ia telah menjaga dirinya dari kekerasan. Ayat 4 dan 5. Jadi Raja Daud itu menyambut pemeriksaan Tuhan atas pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Kemudian yang kedua saudara. Tuhan mengasihi Raja Daud dan juga mengasihi umatnya. Ayat 6 sampai dengan ayat 12. Jadi di sini kata kasih setia di ayat 17 adalah terjemahan dari kata Ibrani, hesed. Kata ini adalah kesetiaan perjanjian. Kesetiaan perjanjian Tuhan. Tuhan telah berjanji untuk menyelamatkan umatnya. Jadi saat Raja Daud berkata, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Jadi Raja Daud itu memohon agar Tuhan mengingat janjinya kepada umatnya. Dengan demikian saudara, dengan mengingat janjinya di ayat 7 hingga ayat 9, maka tampaknya menunjukkan pada kesetiaan Tuhan saat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan menetapkan perjanjiannya dengan mereka. Ungkapan biji mata dan naungan sayapmu menggemakan lagu dari Musa yang menggambarkan peristiwa ketika mereka keluar dari Mesir. Peristiwa di dalam Keluaran yang ditulis di dalam Ulangan 32 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yang ketiga, yang melandasi doa Raja Daud adalah Raja Daud mengasihi Tuhan. Ayat 13 sampai dengan 15. Di situ Raja Daud menarik kontras antara dia dan musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya mencintai dunia ini karena mereka berasal dari dunia dan bagian mereka ada di dalam dunia ini. Kata mereka dari bumi dapat kita artikan sebagai manusia dari dunia. Dan kata agar mereka tidak mendapat bagian di antara orang-orang yang hidup dapat kita artikan sebagai yang bagiannya dalam dunia ini. Jadi manusia duniawi mengasihi dunia ini, sedangkan Daud mengasihi Tuhan. Raja Daud memandang wajah Tuhan dan puas dengan rupa Tuhan. Keduniawian bukanlah semata-mata masalah perilaku lahiriah, tetapi melainkan masalah batiniah, yaitu di dalam hati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya kepada kita yang perlu kita renungkan, apa yang mengisi hati kita sekarang? Duniakah ataukah Tuhan? Terus, jika dunia, bagaimana agar Tuhan mau mendengarkan doa kita? Yaitu jawabannya adalah agar kita memandang wajah Tuhan, agar kita mengasihi Tuhan, dan kita puas dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati akan iman kita dan kita mengasihi Tuhan dan kita hidup bagi Tuhan dengan tidak tercela, dengan tidak melakukan kejahatan, baik di dalam pikiran, mulut, dan tingkah laku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Engkau sajalah yang menjadi juru selamat kami. Dan kami bersyukur atas kasih-Mu yang terus menopang kehidupan kami ini. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini. Dan kiranya Tuhan yang terus menopang dan menolong kami di dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Mohon Tuhan menolong kami agar kami menjaga kehidupan kami dan juga menjalin relasi dengan Engkau di dalam doa kami, bukan hanya doa dalam kata-kata, tetapi doa di dalam sikap hidup kami yang berkenan kepadamu, dengan menjaga relasi kami, perbuatan, batin, pikiran, dan semua apa yang kami katakan, agar benar-benar kami hidup bagi Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dalam hidup ini tidak memfokuskan diri dalam hal-hal duniawi, tetapi kami terus mengarahkan diri kami kepadamu. Bukan berarti kami meninggalkan
dengan begitu saja dunia ini, tetapi kami lebih memfokuskan diri hanya kepadamu saja. Berkatilah seluruh jemaatmu ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.